Selamat malam, salam olahraga John. Malam ini gue mau coba ngomongin Chelsea dengan Roman Abramovich. Wih, kehilangan sih. Akhir dongeng indah Chelsea dan Roman Abramovich. Semua masa yang indah nantinya akan tiba pada akhir sebuah cerita. Akankah itu yang terjadi pada Chelsea? Pasca sang pemilik Roman Abramovich memutuskan untuk melego klub kesayangannya dari kota London tersebut pasca invasi Rusia ke Ukraina. Wih, kita coba ingat John ya, pasca kedatangannya tahun 2003, itu sang taipan dari Rusia menggelontorkan dana yang begitu besar. Terjadilah instant impact pada jalan cerita Chelsea Football Club. Gelontoran dana yang begitu besar dari Roman Abramovich ini sukses menghadirkan pemain-pemain bintang, pelatih-pelatih berkualitas, dan ujung-ujungnya lo tahu apa? Yes, Chelsea bergelimang trofi di era Roman Abramovich. Sejak diambil alih oleh sang taipan berusia 55 tahun ini, Chelsea telah berhasil mengoleksi 18 trofi, 2 Liga Champions, 5 Liga Inggris, dan yang paling terbaru adalah juara Piala Dunia antar klub 2022. Wih, mantap. Kemenangan Chelsea di final UCL juga tahun 2012 itu lawan Bayern Munich menjadikan mereka sebagai tim London pertama yang sukses berhasil meraih trofi kompetisi tertinggi antar klub benua biru tersebut. Jadi prestasi ini membuat The Blues ini meluncur mulus ke tahta klub London terbaik yang sebelumnya selalu didominasi oleh Arsenal. Kalau Spurs kayaknya belum ya. Jadi klub terbaik kota London sekarang dimiliki oleh Chelsea. Dan Chelsea menjelma menjadi salah satu klub terbaik di Eropa dan juga di dunia di bawah kepemilikan Roman Abramovich. Gokil John. Ini contoh John ya, bahwa klub, pemain, pelatih akan memberikan yang terbaik mengingat mereka dijaga, dirawat, dan disejahterakan oleh pemilik klub dan juga manajemennya. Ini pelajaran banget ya, pelajaran berharga ya yang bisa diambil oleh para pemilik klub di Indonesia, di negara kita tercinta. Jadi gimana pemain mau memberikan yang terbaik di lapangan? Ya, kalau ngasih gaji aja pada telat, nunggak. Jadi buat semua pemilik klub ya, dimanapun kalian berada, belajarlah dari Roman Abramovich. Kesejahteraan pemain dan pelatih itu yang terpenting. Yakin kalau mereka itu diutamakan, pasti mereka akan memberikan yang terbaik untuk klub, memberikan yang maksimal untuk klub kita. Jadi coba kita sekarang bergeser ke Roman Abramovich yang akhirnya berniat melepas Chelsea yang udah dimilikinya selama kurang lebih 2 dekade. Wah, gimana ya John ya? Well, semua bermula dari ketegangan politik antara Rusia dan juga Ukraina yang belakangan ini di backing sama NATO, Amerika, dan juga banyak negara-negara lain. Dan akhirnya Rusia melakukan invasi ke Ukraina, dan kondisi tersebut membuat banyak pihak yang akhirnya memutuskan hubungan dengan segala macam apapun yang berafiliasi dengan Rusia, yang hubungannya dengan Rusia ya. Para klub memutuskan hubungan kerjasama dengan sponsor-sponsor dari Rusia. FIFA dan UEFA itu juga sama-sama menjatuhkan sanksi bermain bagi timnas, klub-klub Rusia, dan bahkan juga perhelatan final Liga Champions yang seharusnya ada di Saint Petersburg jadinya dipindah. Ya, di sana dibatalin, dipindah ke Stade de France, Prancis. Saat itu gue nonton ya PSG Madrid, dan Roman Abramovich pun akhirnya jadi kena juga nih imbasnya nih. Jadi dia dapat banyak tekanan dari pihak untuk melepaskan bisnisnya di London John, yaitu kepemilikannya atas Chelsea. Jadi nggak bisa dipungkiri, Roman memang
terkenal dekat banget dengan pemimpin Rusia. Ya, contohnya mantan Presiden Boris Yeltsin itu temen temen dekatnya doi. Presiden Rusia Vladimir Putin juga temen dekatnya doi. Jadi nggak cuma dekat dengan para pemimpin Rusia, John. Abramovich ini juga pernah menjadi gubernur di salah satu kota di Rusia. Jadi kalau nggak salah itu dia pernah menjadi gubernur di kota Chukotka selama 8 tahun mulai dari 2000 sampai 2008. Ya, dipercaya Roman ini menginvestasikan 925 juta euro ke region tersebut. Jadi selama masa kepemimpinannya, standar kehidupan kota Chukotka itu meningkat. Sekolah dan perumahan diperbaiki. Ya, perumahan rakyat, dan banyak juga investor baru datang ke kota tersebut. Nah, nih, apakah menurut kalian ini sudah semestinya seperti ini hanya karena dia warga Rusia, dekat dengan presiden Rusia, pernah menjadi bagian dari pemerintahan Rusia, lantas Roman harus melepas bisnisnya di Inggris begitu saja? Gimana menurut kalian? Di luar dari segala kekisruhan ini, Roman Abramovich bisa dikatakan ya, menurut gue elegan banget untuk mengambil sikap akhir dari ceritanya dia dengan Chelsea. Jadi sang Taipan kelahiran 24 Oktober 1966 ini, dia janji akan nyumbangin hasil seluruh penjualan Chelsea untuk para korban perang di Ukraina. Wih, salut, respect. Coba bayangin John ya, dia dipaksa cabut dari bisnisnya di Inggris karena negaranya menyerang Ukraina. Dan dia berjanji akan menyumbangkan hasil penjualan klubnya untuk korban perang Ukraina. Elegan John, elegan banget. Dan sekarang Roman lagi nunggu nih para penawar datang untuk membeli klubnya yang udah dimiliki nyaris 2 dekade. Dan gue ada satu pertanyaan yang masih gantung, John. Apa jadinya Chelsea setelah ini? Itu dia. Para fans Chelsea udah mulai bereaksi di media sosial. Jadi mereka itu sudah melakukan campaign ya. Campaignnya adalah bahwa siapapun yang nanti membeli Chelsea agar tidak cuma mencari profit, mencari keuntungan semata, tapi juga tetap menjaga The Blues eksis berkompetisi di level tertinggi, meraih trofi juara, sesuatu yang sangat dijaga oleh Roman Abramovich sejauh ini, yaitu tetap beriringan antara bisnis dan juga sport competition. Wih, sedap, kombinasi yang bagus. Kekayaan terakhir Chelsea, bos Chelsea tersebut kalau nggak salah itu 12 miliar euro. Gokil John, banyak banget. Kalau dibeliin roti goreng Jamilos berapa tuh ya? Tapi orangnya tetap adem ayem aja, santai gitu loh. Wah, gila sih. Salut gue sama Roman. Jadi dia itu yin and yang-nya tuh balance antara passion sama bisnis jalan. Well, kita tunggu aja kelanjutannya. Cerita Chelsea dengan Roman Abramovich ini, siapakah yang akhirnya akan meneruskan era Roman Abramovich dan seperti apakah wajah baru Chelsea selanjutnya? Apakah mereka akan tetap bersinar dan bergelimang trofi seperti era Roman Abramovich, atau mereka akan bernasib sama seperti pahit sebenarnya Manchester United era Glazer, di mana para fans dan juga manajemen klub sering banget berseberangan jalan pemikiran antara bisnis dan juga prestasi. Jadi gimana? Quo vadis Chelsea? Apa jadinya mereka nanti, John? Jangan lupa. Ya, jangan lupa. Gua tunggu komentar-komentar lo. Jadi menurut gua tragis cerita Roman dan juga Chelsea. Miris, John. Dan seperti yang tadi gue bilang, semoga pemilik klub di Indonesia, manajemen klub di Indonesia itu punya pemikiran seperti Roman, John. Buat gue, prestasi
sebuah klub sepak bola itu tidak hanya didasarkan hanya kebintangan pemain, hanya didasarkan kehebatan dari pelatih, tapi sehatnya manajemen klub dan juga punya owner yang passionate, itu akan lebih memaksimalkan klub tersebut dan lebih cepat untuk meraih prestasi. Ya, ingat, bukan cuma pemain dan pelatih yang hebat. Manajemen yang sehat itu akan membuat tim menjadi hebat. Wah. Jadi ini adalah video tambahan untuk cerita manis Chelsea yang harus berakhir tragis bersama Roman Abramovich. Dan ini gue kaitkan juga dengan postingan dari Kapten Timnas Rusia, Zyuba, yang telah memposting statementnya seperti ini. Sampai saat ini, saya tidak ingin berbicara tentang topik peristiwa di Ukraina. Itu tulis Zyuba di akun Instagram pribadinya, ya. Dan saya tidak mau, bukan karena saya takut, tetapi karena saya bukan ahli di bidang politik. Saya tidak pernah masuk dan tidak berniat seperti ilmuwan-ilmuwan atau bahkan politikus dan ahli virus yang baru-baru ini muncul di internet. Perang itu menakutkan, tetapi saya dikejutkan oleh agresi dan kebencian manusia yang setiap hari skalanya semakin membesar. Saya menentang diskriminasi berdasarkan kebangsaan. Saya tidak malu bahwa saya orang Rusia. Saya bangga menjadi orang Rusia. Saya tidak mengerti mengapa atlet harus menderita sekarang ini. Saya menentang standar ganda. Mengapa seseorang dapat melakukan segalanya dan mereka mengorbankan kami? Mengapa semua orang berteriak tentang olahraga agar tidak dicampuri ke politik? Tetapi pada kesempatan pertama, ketika menyangkut Rusia, prinsip ini benar-benar dilupakan. Sekali lagi, perang itu menakutkan. Dalam situasi kalut, orang menunjukkan esensi mereka, terkadang negatif. Betapa banyak kemarahan dan cacian diberikan pada semua orang Rusia. Terlepas dari posisi dan juga profesi mereka. Mau pemain, pemilik, ribuan orang yang menulis hinaan dan ancaman itu. Perang akan berakhir. Tetapi hubungan antara manusia akan selalu tetap ada. Hal itu tidak akan hilang. Untuk beberapa kolega yang duduk nyaman di rumah-rumah mewah di Inggris dan mengatakan hal-hal buruk, itu tidak bisa menyinggung kami. Kami memahami segalanya. Itulah yang ditulis oleh Zyuba. Tapi apa aksi FIFA dan juga UEFA? Mereka bungkam 1000 bahasa tentang statement ini. Jadi terlepas dari betapa lemahnya timnas Israel untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia, FIFA udah ngambil keputusan. Mengambil keputusan salah dengan mendiamkan negara itu yang ingin menduduki wilayah Palestina. Terus sepak bola jadi gimana nih? Boleh nggak sih dihubungkan dengan politik? Olahraga boleh nggak sih dihubungkan dengan politik? Padahal awalnya kita semua tahu pasti, ya, jangan pernah mencampur adukan politik ke olahraga. Begitu juga sebaliknya, ya. Tapi satu sisi, sekarang
ceritanya berbeda, John. Maksudnya Zuba begitu. Dulu FIFA mengkampanyekan politik tidak boleh masuk ke dunia olahraga. Tapi sekarang kata Zuba, dengan adanya Rusia menyerang Ukraina, semua berubah. Salah satunya adalah selain timnas Rusia ya, dan juga pesepak bola Rusia, bahkan juga dunia bisnis yang berhubungan dengan Rusia, Roman Abramovich yang punya cerita manis harus berakhir tragis. Sekarang asetnya, semua aset Roman Abramovich itu harus dibukukan. Ingat ya, dibekukan, bukan disita. Jadi kepemilikannya itu dibekukan. Yang informasi yang dapat gue baca adalah yang gue dapat adalah Chelsea itu tetap sebenarnya milik Roman. Cuma tidak dapat digunakan dan tidak dapat dioperasikan saat ini. Karena ya masalah Rusia dan Ukraina. Sebenarnya bisa, asal ada surat izin khusus katanya. Gitu kata pemerintahan Inggris untuk bisa untuk bisa mengoperasikan kembali Chelsea. Gila John, banyak banget hal yang harus dikorbankan oleh Chelsea. Lu pasti semua udah tahu lah. Mulai dari sponsorship, pemain, kontrak pemain, terus juga keuangan Chelsea. Bahkan ada yang bilang ATM-nya Chelsea sekarang disita. Alias Roman Abramovich sekarang lagi nggak ada, nggak bisa transfer duit, merchandise. Jujur dalam hal ini gue bukan yang ngebela Rusia dan gue membenarkan itu, tapi lu lepasin itu dulu ya, karena memang pada tahun 2000-an juga Amerika pernah melakukan itu kepada negara-negara lain, melakukan invasi ya kita sebut aja lah Irak, lalu ada juga Iran. Tapi gue sebenarnya gue bukan ahli politik, tapi gue sebenarnya gue memang bukan ahli politik dan gue nggak mau ngomongin wilayah politik itu, tapi lebih kepada keputusan FIFA yang ternyata tidak berbanding lurus nih antara peristiwa invasi yang kemarin dengan invasi yang sekarang gitu loh. Kalau dulu memang ya Palestina dan juga Israel itu juga ada gitu, tapi yang sekarang ini kenanya telat banget nih. Menurut gue sih ada benarnya juga statementnya dari Zuba ini. Ya kalau FIFA itu telah melakukan standar ganda. Kalau menurut lu gimana John? Gue tunggu komentar lu ya. Jangan lupa komen, like, subscribe. Biar makin nendang, sikat dulu. Kopiko lagi deh. Mantap. Nextnya kita bahas apa John?